Cek. Bisa dimulai Mas Arifin? Oke, terima kasih. Selamat datang semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih udah datang pada malam hari ini, menyempatkan waktu di malam minggu. Kita kumpul-kumpul bareng lagi di sini. Sekalian nanti ada acara roadshow-nya Ubukon. Dan acara dari kelas juga ada, yaitu halal bihalal. Jadi kita dari segenap pengurus kelompok Linux Arek Surabaya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin atas kesalahan kami semua selama 1 tahun ke belakang, seperti itu. Jadi pada malam hari ini nanti akan ada dua pemateri. Yang pertama yaitu dari Mas Andika selaku ketua kelas tahun 2020 dari tahun 2020. Kemudian nanti ada juga Mbak Sartika selaku dari OpenStack dan juga community organizer dari Ubukon 2021. Oke, Mas Andika, apakah bisa dimulai? Masih ke-mute. Oke, apakah sudah terdengar suara saya? Oke, sudah. Oke, Mas Andika, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Pak Mas Arifin. Baik, kawan-kawan, mohon izin saya untuk memulai presentasi saya malam ini. Tapi sebelum itu saya mengucapkan minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin untuk saya atas nama pribadi maupun atas nama komunitas kepada teman-teman semua. Baik, malam ini saya akan berbicara ya tentang berbagi istilahnya. Nanti kita sama saya sama Mbak Sartika nanti akan sedikit sharing kira-kira apa sih Ubukon itu dan akan seperti apa nanti. Nah, tapi di sini untuk komposisinya nanti akan akan berbeda. Nah, nanti di saya ini akan lebih banyak tentang sharing dan encouraging tentang kenapa sih kita itu kok harus ikut sebuah konferensi. Konferensinya itu entah itu skalanya lokal maupun internasional. Nah, kita akan dapat apa aja sih. Sedangkan nanti untuk Mbak Sartika akan bicara lebih banyak tentang teknis dari Ubukonnya seperti apa. Baik, saya akan mulai share screen di sini. Baik, apakah sudah terlihat share screen saya? Masih oke, sudah terlihat Mas, silakan. Oke. Baik, akan saya mulai. Jadi malam ini saya akan bicara tentang Roadshow Ubukon Asia 2021. Nah, ini adalah roadshow pertama dari kami kelompok Linux Surabaya untuk mempromosikan tentang Ubukon di tahun 2021 ini. Oh ya, dan juga kelompok Linux Surabaya saat ini juga sedang dalam proses pendaftaran untuk menjadi community partner dari Ubukon Asia 2021. Saat ini kami sedang mengumpulkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk untuk menjadi secara resmi menjadi community partner untuk Ubukon Asia pada tahun 2021 ini. Baik, secara singkat ada tiga poin utama yang akan saya sampaikan untuk malam ini, yaitu yang pertama adalah saya akan mengenalkan tentang kelas, karena kami ini juga termasuk masih kepengurusan yang baru dari pengurusan yang lama, jadi mungkin banyak dari teman-teman yang belum mengenal kami. Nah, lalu selanjutnya saya akan membagikan kepada teman-teman. Nanti di kelas itu ngapain sih? Nanti kelas akan melakukan apa di Ubukon Asia 2021 ini. Nah, tapi di sini
kami tidak akan memberikan terlalu banyak terkait dengan itu. Kami akan lebih banyak untuk bicara karena pada dasarnya kegiatan kami nanti kan, ya memang kalau misalkan kita bicara kegiatannya apa, kami akan yang di sana nanti, pastinya teman-teman harus datang dong di ubukolnya biar teman-teman tahu ya. Jadi ini akan kami sedikit bocorkan ya, nanti kami spill dikit istilahnya seperti itu. Kami spill dikit untuk apa yang akan kami lakukan di sana nanti. Ah. Nah, lalu yang ketiga saya akan berbicara tentang apa sih, kenapa kok teman-teman itu harus ikut kegiatan seperti itu, entah itu sebagai apa namanya, sebagai apa ya, apa pembicara maupun sebagai volunteer ataupun sebagai organizernya. Nah, seperti itu. Baik. Jadi saya akan mengenalkan tentang yang pertama, saya akan mengenalkan tentang kelompok Linux Surabaya. Nah, jadi ini adalah kami adalah sebuah kelompok Linux User Group yang didirikan di Surabaya pada tahun 95. Jadi kami adalah sudah kepengurusan yang kesekian ya, sekian yang saat ini bertanggung jawab untuk melanjutkan tongkat estafet kepengurusan dari kelompok Linux Surabaya. Nah, teman-teman bisa teman-teman bisa menemukan kami di website kami di www.kelas.or.id maupun beberapa beberapa fasilitas yang kami berikan seperti pemendek tautan kami di s-kelas.or.id maupun di repositori yang telah kami buat di Buaya. Nah, lalu teman-teman juga bisa menemui kami di Facebook, di Facebook kami maupun di Instagram kami maupun di LinkedIn kami. Sebenarnya kami juga ada Twitter di sini, tapi tidak saya masukkan. Baik. Nah, lalu apa sih yang sudah kami lakukan belakangan ini? Nah, belakangan ini kami sudah melakukan beberapa kegiatan ya, yang pertama adalah di kepengurusan kami yang awal waktu itu adalah kerjasama dengan kelompok studi mahasiswa informatika dari Universitas Surabaya. Jadi pada saat itu kami berkolaborasi dengan kawan-kawan di Upaya untuk berbicara tentang Git dan database waktu itu. Nah, waktu itu juga kebetulan dari kami membawa Mas Fadil sebagai pemateri 1 dan dari pihak Upaya membawa Mas Fleming Onassis sebagai pemateri 2. Lalu pun ada moderator waktu itu, ada Mbak Felicia Marvelin sebagai moderatornya. Nah, lalu acara kami yang kedua itu di yang judulnya IoT Integration menggunakan Node.js RESTful API. Nah, ini spesial ini. Pematerinya pada saat itu adalah moderator kita saat ini, yaitu Mas Muhammad Arifin. Dengan moderator waktu itu ada Mbak Valia Innocentia. Nah, lalu ini yang masih hangat-hangat kemarin nih, ada kami kerjasama dengan SHL, kami berbicara tentang security awareness. Nah, waktu itu kami kerjasama dengan SHL untuk berbicara tentang ini. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan kami dari tim kelompok Linux Surabaya. Nah, yang pertama adalah saya sendiri. Nama saya adalah Muhammad Andika Prasetya. Teman-teman bisa panggil saya Andika. Saya saat ini adalah seorang mahasiswa di ITS. Di komunitas saya sebagai ketua yang baru saat ini ya. Teman-teman bisa menghubungi saya di kontak di bawah ini, melalui email, Instagram, Telegram, LinkedIn saya ataupun di website saya. Nah, lalu yang kedua ada cam saya mati ya. Yang kedua di sini ada Mas Fadil Yori. Nah, Mas Fadil Yori di sini adalah kepala divisi riset kami. Mas Fadil ini adalah sekarang saat ini sudah bekerja sebagai pegawai swasta dengan alamater dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Nah, teman-teman bisa hubungi Mas Fadil nih kalau misalnya mau tanya-tanya atau mau riset apa gitu, bisa langsung japri orangnya. Mas, gimana nih caranya mungkin install Linux gitu ya? Ya, teman-teman bisa hubungi Mas Fadil di yang sudah tertera di dalam slide ini. Oke, lalu ada Mas Arifin. Mas Arifin ini statusnya juga mahasiswa sama seperti saya. Mas Arifin punya alamater di Universitas Narutama. Nah, saat ini di komunitas Mas Arifin adalah sebagai divisi pelatihan dan humas.
Nah, teman-teman bisa menghubungi Mas Arifin di Surel ini. Mungkin teman-teman mau tanya-tanya tentang IoT juga bisa langsung japri. Mas, ini gimana caranya monitoring itu? Oke, lalu yang terakhir di sini ada Mas ya, Irfan, Mas Irfan Fanani. Nah, ini kawan dari Mas Arifin, sama-sama alma maternya dari Universitas Sarjana. Nah, Mas Irfan Fanani di sini sebagai tim dari divisi desain ya. Nah, teman-teman bisa menghubungi Mas Irfan melalui konten yang sudah tersedia di layar teman-teman. Baik, nah ini nih kita masuk ke apa namanya ke acara ke sneak and peek nih. Sneak and peek kira-kira nanti kelas itu bakal ngapain sih di Ubukon Asia nanti. Nah, ini adalah salah satu teaser. Teaser banget ya, kayaknya bukan teaser ya. Bisa dibilang bukan teaser tapi spill dikit itu ya ke teman-teman. Nah, ini adalah salah satu banner yang kami buat untuk kegiatan kami di Ubukon Asia nanti 2021. Nah, nanti yang akan kami lakukan itu yang pasti satu, kami akan mengisi menjadi pemateri di sana untuk apa? Jadi kelas akan mendapatkan tempat untuk menjadi pemateri di Ubukon Asia 2021. Nah, nanti kami juga akan mendapatkan tempat untuk seperti virtual booth gitu di Ubukon Asia 2021 nanti. Nah, ya pokoknya nanti kami bakal ngapain dan apa yang akan kami bicarakan nanti di sana sebagai pembicara. Nah, ini nih kenapa teman-teman itu harus join nih di Ubukon Asia 2021 ini. Nah, gimana sih nanti teman-teman kok bisa apa ya istilahnya? Gimana caranya teman-teman bisa dapat informasi lebih lanjut tentang Ubukon 2021 ini? Nah, nanti informasi itu detailnya akan disampaikan oleh Mbak Sartika Lestari nanti setelah saya. Nah, sedikit saya menjelaskan tentang apa aja sih yang ada di dalam banner ini. Nah, di sini ada 3 foto utama nih. Tujuannya kami pakai 3 foto utama ini. Nah, yang pasti karena sebagai community partner, kami juga memiliki tanggung jawab untuk memperkenalkan kelas itu apa sih, kelas itu ngapain aja sih. Nah, jadi dalam banner kami memunculkan sebuah foto tentang kegiatan-kegiatan kami, kegiatan-kegiatan kelas selama itu ngapain aja sih selain kami mengadakan cangkruan rutin maupun kami mengadakan pelatihan-pelatihan workshop-workshop yang istilahnya bekerja sama dengan pihak ketiga. Pada foto sebelah kiri ini teman-teman bisa lihat ini. Ini kiri atas ini itu kami waktu ada di gedungnya Bosch waktu itu kami bicara tentang IoT. Nah, yang tengah bawah ini ada di Universitas Sarutama. Waktu itu kami berbicara tentang CI/CD kalau nggak salah waktu itu. Nah, pada yang sebelah kanan nih, yang sebelah kanan ini ada foto kami dari kelas pada saat mengisi booth di OpenSUSE Asia Summit 2019 lalu. Nah, bakal ada kejuaraan apa sih nanti waktu di Ubukon Asia nanti. Nah, ini teman-teman itu harus join nanti. Teman-teman bakal rugi deh nggak join. Dan kenapa kok saya di sini sangat sangat menggebu-gebu untuk mengajak teman-teman itu harus ikut bukan harus ya istilahnya untuk gabung dalam acara-acara sendiri seperti ini, konferensi seperti ini. Nah, itu akan saya bicarakan setelah ini. Oke. Nah, teman-teman sudah siap ya di sini ya. Kenapa kok teman-teman itu harus join di acara sejenis ini? Oke. Nah, saya akan masuk di slide pertama tentang kenapa teman-teman itu harus ikut. Teman-teman emangnya dapat apa sih? Oke, waktu di formulir teman-teman itu kan saya lihat masih mayoritas teman-teman di sini itu banyak yang masih berstatus sebagai mahasiswa, termasuk saya sendiri maupun sudah menjadi seorang pegawai swasta maupun pegawai negeri. Nah, dari situ masih entah statusnya teman-teman itu sebagai mahasiswa atau sebagai karir, sebagai seorang yang berkarir, teman-teman pasti butuh yang namanya tentang improvement diri. Nah, teman-teman nggak akan istilahnya apa? Kita sering mendengar ada istilah itu, ayolah keluar dari zona nyaman itu ya, keluar dari zona nyaman. Nah,
Kenapa kok seperti itu? Keluar dari zona nyaman di sini tuh yang dimaksud apa sih? Nah, dalam konteks ini, dalam konteks Ubukon ini, nah teman-teman itu dituntut untuk berani berbicara. Dalam ini konteksnya sebagai apa? Sebagai pembicara ya, sebagai bicara teman-teman dituntut untuk berani berbicara di depan umum, di depan orang banyak. Yang baik itu seperti apa? Nah, setelah teman-teman jadi public speaking teman-teman itu akan diuji di situ. Jadi teman-teman akan memiliki teman-teman itu akan tahu gimana sih rasanya bicara di depan orang banyak, di depan bule-bule, di depan orang-orang yang bahkan teman-teman tuh nggak tahu gitu loh, yang bahkan teman-teman nggak tahu itu siapa, mereka seperti apa, mereka latar belakangnya bagaimana. Tapi teman-teman itu dituntut untuk bisa berbicara di depan orang sebanyak itu. Nah, dengan membawakan materi yang tentunya sudah teman-teman persiapkan. Nah, lalu di sisi lain itu apa aja sih? Nah, di slide saya ini teman-teman lihat pada sebelah kiri. Nah, ini adalah foto saya waktu di OpenSUSE Asia Summit 2019. Waktu itu saya menjadi pembicara di event tersebut. Nah, teman-teman bisa lihat di situ saya bisa berfoto kepada salah satu board dari OpenSUSE waktu itu. Saya lupa Bapak ini namanya siapa ya. Pokoknya waktu itu Bapak ini bersatu sebagai salah satu petinggi di OpenSUSE waktu itu. Nah, di situ artinya apa sih? Artinya itu teman-teman akan dapat koneksi yang kalau ini kayaknya standar ya. Tapi kita semua tahu kalau kita berani berbicara sama orang, kita berani keluar, kita pasti dapat yang namanya koneksi. Nah, tapi ketika teman-teman berani untuk join pada sebuah konferensi yang skala internasional, koneksi teman-teman itu enggak cuma di lokal-lokal aja. Tadi saya sempat lihat ya di chat tadi. Sempat ada istilah 4L ya. Apa itu? Lo lagi ya. Lo lagi ya. Memang itu aja ya. Kita ketemu Mas Rania lagi, ketemu Mas Arifin lagi, ketemu Mas Andika lagi. Nah, ada hal seperti itu kalau misalkan kita kita tidak apa istilahnya itu kita tidak berani untuk keluar di luar komunitas lokal kita. Nah, ketika kita berani untuk join involve langsung dalam suatu konferensi internasional dalam internasional, maka teman-teman akan langsung mendapatkan teman baru, yaitu bule mungkin semua organizernya seperti di foto ini maupun yang lain. Nah, lalu di foto sebelah kanan ini teman-teman bisa lihat waktu itu kami kelompok Linux Surabaya juga mendapatkan booth untuk mempromosikan komunitas kami di OpenSUSE. Nah, waktu itu booth kami ada persis di luar di sebelah pintu podium di pintu teater utama ya. Ya, bisa dibilang sebuah teater utama dari kegiatan OpenSUSE itu. Nah, jadi kita di sini pasti dapat exposure lebih gitu loh. Kita pasti kalau orang datang ke booth kita pasti akan tahu, ini apa sih? Orang-orang kan pasti kepo nih. Ini apa sih, ada kelompok Linux ada Surabaya, ada kelas apa ya kelas ini? Nah, apalagi kalau bule-bule, mereka pasti kepo. What is class is? What are you doing here? Akan ada hal seperti itu. Mereka kan kepo gitu loh. Kelas itu apa sih? Terus kita akhirnya bisa kenalin dong. Oh, saya adalah Andika. I'm one of the organizer of class gitu. Nah, akhirnya mereka tanya-tanya nih apa, terus akhirnya kita bisa share kontak sama mereka. Akhirnya kita dapat kenalan yang lebih dalam tentang koneksi baru kita tadi. Nah, seperti itu. Itu salah satu benefitnya. Baik, nah lalu ini adalah yang kedua. Nah, tadi yang pertama tadi kan teman-teman bisa lihat nih. Nah, di situ kan saya ketemu sama salah satu board dari OpenSUSE. Nah, dari di gambar sebelah kiri ini, kami juga ketemu sama teman-teman dari Jepang, sama-sama teman-teman yang berkomunitas dari Jepang yang datang ke Indonesia untuk mengikuti konferensi OpenSUSE Asia Conference waktu itu. Nah, kami di sini ngobrol beneran ngobrol lah Mi. Jadi memang karena mereka memang mereka datang ke Indonesia ataupun kita datang ke mereka pasti akan welcome ke kita. Apabila kita mau bicara, kita mau sharing, mereka pasti sangat welcome gitu loh. Karena memang karena ada sesi khusus ya Pak ya.
Nah, sesi santai, sesi ketika dinner, kita bisa bicara banyak sama mereka. Kita sharing gimana sih komunitas di sana. Kalau waktu itu saya tanya tentang bagaimana sih perkembangan IoT di sana. Memang kebetulan di sini latar belakang saya adalah salah satu di IoT, salah satu fokusan saya. Jadi saya banyak bicara tentang IoT waktu itu. Nah, di sini mereka sangat welcome, mereka sangat happy ketika kita tanya-tanya hal seperti itu. How is IoT in your country? How is the technology is there? Hal-hal seperti itu mereka sangat welcome itu. Akhirnya kita dapat apa? Kita tahu, oh ternyata kita Indonesia itu ketinggalan jauh dari Jepang itu loh. Jepang itu waktu 2012 itu masih gembor-gembornya kan Indonesia tentang 4.0 industri 4.0 dan sejenisnya. Waktu itu masih sangat hangat-hangatnya. Sekarang udah mulai dingin ya, tapi masih hangat gitu. Nah, waktu saya bicara sama mereka itu mereka bilang bahwa "Duh, di Jepang itu sudah lama ada 4.0 sini itu sudah dari 2015 2016. Loh, sedangkan di Indonesia itu masih baru gitu loh. Nah, di sini kita tahu bahwa sebenarnya oh kita itu ketinggalan jauh kalau masalah teknologi sama negara-negara lain. Secara real. Bahkan di sana pun ketika ada apa istilahnya hangat-hangatnya dari revolusi industri 4.0 itu mereka enggak seperti kita semua di iklan di TV di manapun 4.0 4.0 4.0 tapi ternyata masih itu bahkan efeknya belum sebesar yang diharapkan gitu. Nah, lalu di sebelah kanan ini adalah setelah saya sesi foto bersama saya setelah apa namanya mengisi materi di kelas waktu itu. Jadi waktu itu saya mengisi materi tentang IoT di sana, tentang IoT. Kebetulan waktu itu memang IoT itu kan pada saat itu masih sangat hangat-hangatnya dan masih sangat banyak peminatnya yang kepo tentang IoT seperti apa. Jadi memang sangat banyak teman-teman yang antusias di situ. Nah, di sini mereka teman-teman bisa lihat kan, di sini ada banyak orang yang yang mengikuti kelas saya waktu itu. Nah, yang pasti teman-teman di sini bisa dikenal sama mereka dan teman-teman bisa berhubungan langsung dengan mereka karena teman-teman di sini posisinya sebagai seorang pemateri ya, seorang pemateri pasti teman-teman yang hadir di situ sudah istilahnya apa ya, menganggap teman-teman yang menjadi pemateri itu mampu di bidangnya, istilahnya seperti itu. Jadi apabila teman-teman ingin berhubungan langsung dengan mereka akan welcome maupun begitupun sebaliknya. Ketika ingin ada diskusi, ada sesi sharing dengan jenisnya itu akan sangat terbuka lebar gitu. Salah satu benefitnya lain seperti itu. Nah, ini adalah benefit yang terakhir. Nah, apabila teman-teman itu terpilih menjadi seorang pemateri atau pembicara dalam sebuah konferensi internasional, selain benefit-benefit sebelumnya yang sudah saya sampaikan tadi, itu adalah teman-teman akan diberikan fasilitas yang menarik oleh organizernya. Nah, pada saat ini di sini itu saya diundang untuk dijamu makan-makan beserta dengan seluruh speaker-speaker yang lain, terus pembicara-pembicara lain dari seluruh penjuru dunia. Jadi kami dijamu makan-makan di sana, menikmati sunset di pinggir pantai di Kuta waktu itu. Nah, di sini pun ini pun sama dengan waktu ini dengan gambar sebelah kiri ini. Di sini adalah saatnya teman-teman untuk memperluas koneksi. Teman-teman bisa teman-teman bisa mengenal orang lebih banyak lagi, lebih luas. Bahkan dari komunitas-komunitas lain pun yang kita mungkin yang kami tidak terlalu familiar. Mungkin dengan bule-bule yang lain tuh teman-teman akan langsung istilahnya. Ini kesempatan sangat besar itu untuk langsung berbicara dengan mereka seperti itu. Nah, jadi itu adalah benefit-benefit yang teman-teman bisa ikuti. Nah, kalau benefit yang paling dasar kan yang pasti ilmu ya. Ketika teman-teman mau untuk join sebagai peserta aja, teman-teman pasti dapat ilmunya. Karena materi yang disampaikan nggak cuma satu kan. Ketika teman-teman sudah join, teman-teman bisa langsung gabung di kelas utama maupun kelas paralel yang menurut teman-teman itu cocok dengan teman-teman. Nah, selain itu juga teman-teman bisa langsung menghubungi pematerinya tadi sebagai misalkan teman-teman ingin melakukan sesuatu gitu, misalnya ingin kontak, ingin tanya-tanya. Nah, apabila teman-teman mau atau berani untuk melangkah yang lebih tinggi lagi ya, benefitnya sebagai bicara itu adalah seperti ini. Teman-teman akan memiliki privilege lebih tinggi untuk bisa bicara dengan orang-orang yang lain, mungkin yang memiliki
istilahnya apa ya? Tadi seperti Board of Open Sushi tadi maupun teman-teman komunitas dari Jepang tadi. Karena memang di sesi-sesi khusus itu memang biasanya ada sesi khusus untuk bicara dan itu di luar dari peserta-peserta yang lain yang ikut dalam konferensi itu seperti itu. Baik, saya kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi harapan saya, nah teman-teman ini bisa langsung apa ya lebih semangat lagi untuk bisa mengikuti acara-acara jenis seperti ini. Jadi eh, memang ya terkadang kalau kita mengikuti sebuah roadshow, mengikuti sebuah seminar yang isinya mungkin encouraging seperti ini itu akan membosankan gitu ya, akan membosankan karena pemateri itu ngomong aja gitu ya, ngobrol aja ke sana, ke sana, ke sini gitu. Itu kadang membosankan gitu ya, tapi memang eh itu memang teman-teman tapi di balik itu semua itu ada apa ya hal-hal yang memang bisa teman-teman ambil di situ. Terkait dengan apa sih, kenapa, dan bagaimana caranya saya ikut, kenapa saya harus ikut, dapat apa saya kalau ikut dan sejenisnya. Baik, terima kasih teman-teman. Saya kembali lagi ke moderator Mas Arifin. Oke, terima kasih. Lumayan menarik ya, banyak hal-hal yang diceritakan terkait dengan komunitas itu seperti apa. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke sesinya Mbak Kartika, nanti kita ada sesi pertanyaan dulu beberapa menit. Mungkin ada dari teman-teman yang ditanyakan terkait dengan bagaimana sih Mas caranya join atau bagaimana cara join komunitas, khususnya kelas ataupun yang lainnya. Teman-teman bisa speak up ataupun bisa teman-teman bisa sampaikan di room diskusi cangkruan. Monggo teman-teman kalau ada yang bertanya. Silakan teman-teman. Mungkin sebagai pertanyaan pembuka ya Mas Andika, gimana sih Mas caranya kita buat join ke komunitas? Ya contohnya kita mau join ke kelas gitu, dan supaya biar kita bisa ikutan conference kayak gitu. Bisa dibantu menjawab Mas Andika? Baik, terima kasih Mas Arifin. Jadi gimana caranya teman-teman untuk join ke kelas? Nah, kebetulan banget ini ya. Ini jadi yang pasti ya dalam setiap komunitas itu pasti ada yang namanya saatnya regenerasi. Nah, ketika saatnya regenerasi itu pasti komunitas-komunitas ini akan melakukan yang namanya open recruitment. Nah, open recruitment ini adalah peluang untuk teman-teman di mana bisa bergabung dalam suatu komunitas tersebut. Nah, dalam hal ini contohnya kelas ya. Kelas saat ini kan sedang dalam proses kepengurusan yang baru. Begitupun juga kami saat ini akan melaksanakan open recruitment. Nah, kebetulan ini pertanyaan sama Mas Arifin tadi. Jadi teman-teman kalau misalkan ingin bergabung dengan sebuah komunitas, jadi ada saat-saat ketika seperti ini, seperti waktu open recruitment kelas ini, teman-teman manfaatkan itu kesempatan seperti itu untuk bisa bergabung dalam komunitas-komunitas yang teman-teman mau. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah gabung nih sama komunitas, teman-teman akan dapat banyak istilahnya apa ya? Banyak manfaat-manfaat yang mungkin di keluarnya itu teman nggak kelihatannya. Mungkin kelihatannya kayak gini. Waduh ini kelas kok kayaknya setiap hari ngisi acara terus ya kan capek gitu ya kan capek kan apa ya. Aku juga ada kerjaan yang lain gitu. Nah, tapi di balik lelahnya teman-teman itu memang di sini ada benefit-benefit lain di mana teman-teman nggak akan bisa dapatkan ketika teman-teman nggak mencoba untuk berorganisasi, berkomunitas di situ. Salah satunya adalah kesempatan untuk teman-teman berbicara seperti saya sekarang. Adalah kesempatan lain seperti Mas Arifin tadi berbicara di depan, membawakan materi yang di dalam bidangnya teman-teman, maupun kesempatan yang lebih besar lagi untuk keterima di dalam konferensi-konferensi internasional. Tapi dengan garis bawah itu tergantung dari bagaimana teman-teman bisa kualitas materi yang teman-teman submit pada saat itu. Kurang lebih seperti itu Mas Arifin. Apakah menjawab? Oke, terima kasih Mas Andika.
Oke, dari Terima teman-teman, kasih. barangkali ada pertanyaan sebelum kita masuk ke sesinya Mbak Sartika. Halo, Mas Arifin. Ya, Iya, Mas Arifin. Saya mau bertanya. ya silakan. Mungkin bisa memperkenalkan diri dahulu kayak gitu. Oke, Baru baik. nanti bisa sampaikan pertanyaannya. Oke, Silakan. sebelumnya perkenalkan ya, saya Faris Helmi, mahasiswa masih S1 dari Universitas Nasional. Saya baru sekarang nih tahu komunitas kelas ini, gitu. Jadi izin bergabung gitu dengan teman-teman. Nah, pertanyaan saya adalah tadi selain kegiatan konferensi, meeting, terus pelatihan, ada kegiatan lain juga nggak sih yang diadain oleh komunitas kelas ini, kayak misalnya kolaborasi project bareng gitu, atau membuat sesuatu yang berkaitan untuk aplikasi di Linux? Itu pertanyaan saya. Oke, terima kasih Mas Faris Helmi. Monggo Mas Andika bisa ditangkepin. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Helmi. Ya. Selamat datang juga di kelas, salam kenal karena Mas Helmi, karena uh, mungkin baru pertama kali Mas Helmi bisa menemukan kami, salam kenal. Baik, jadi pertanyaan adalah apakah kami ada kegiatan lain selain selain seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi, seperti pelatihan, konferensi dan seterusnya. Nah, tentunya kami dari masing-masing dari kami di pengurus saat ini itu memiliki latar belakang yang berbeda. Jadi ada yang latar belakangnya IoT, apa yang basicnya tentang IoT, ada yang basicnya tentang DevOps, ada yang basicnya tentang desain dan sejenisnya. Nah, umumnya kami itu diminta tolong untuk istilahnya apa ya? Jadi ada karena gini kelas itu kan dikenal sama rekan-rekan kami itu sebagai komunitas yang bergerak di bidang Linux gitu ya. Nah, di situ juga mungkin karena teman-teman yang awam itu umumnya taunya Linux, oh berarti orang ini bisa IT, bisa apapun itu kan ya. Nah, jadi kami juga banyak berkecimpung dalam bidang support, seperti ketika ada sekolah yang membutuhkan kami untuk menjadi sebuah menjadi sebuah juri, bukan juri, penguji, maupun ketika kami dibutuhkan untuk support dalam seperti ada perusahaan yang membutuhkan kami untuk config Linux, config server dan sejenisnya, maupun ada rekan yang membutuhkan untuk developing tentang peralatan IoT, itu memang biasanya menghubungi menghubungi masing-masing dari kami, dari personal kami seperti itu. Jadi ada peluang-peluang seperti itu yang selain apa yang kami sampaikan sebelumnya tadi. Tapi terkait dengan hal itu nanti umumnya kami bicarakan lebih lanjut di internal, karena memang sejatinya kelas adalah organisasi non profit yang tidak komersil gitu istilahnya. Kurang lebih seperti itu, Mas Helmi. Apakah cukup menjawab? Iya, baik Mas, menjawab. Terima kasih banyak. Oh ya, nanti yang buat konferensinya itu online atau di onsite? Ya, untuk detail tentang konferensi nanti akan dijelaskan oleh Mbak Sartika nih, Mas. Jadi stay tune aja nanti. Oke. Satu lagi Mas, Ya, pertanyaan. silakan. Tadi yang kata Sorry Mas ya. Helmi, untuk pertanyaan nanti kita next setelah materinya Mbak Sartika ya. Oh iya, Oh, siap. Jadi di sesi terakhir nanti sekalian sama Mas Alif Boxer di chat grup ini nanti Oke. akan kita bantu jawab juga. Jadi setelah ini kita akan masuk ke sesinya Mbak Sartika. Mohon maaf Mas Helmi ya. Iya, nggak apa-apa. Oke, Siap. terima Makasih ya kasih. Mas Arifin, Mas Andika. Ya, sama-sama. siap. Oke, terima Sama-sama. kasih Mas Andika sudah memaparkan materi yang luar biasa pada malam hari ini. Oke, kita lanjut ke sesi yang kedua dari Mbak Sartika. Apakah sudah ready, Mbak? Ya, saya coba share screen dulu ya. Ya, silakan, Mbak. Slide-nya udah kelihatan belum ya? Sudah, Mbak. Oke, Silakan dari Mbak Sartika, waktu dan tempat dipersilahkan.
Oke, makasih Mas Arifin. Halo, selamat malam teman-teman semua. Salam kenal. Buat yang belum, pastinya banyak yang belum kenal, nama saya Sartika Lestari, akrabnya panggil aja Tika. Umurnya baru 20 tahun. Kesibukan saya belakangan ya kerja, terus ikut jadi panitia beberapa event. Terus teman-teman bisa kontak atau temui saya di media sosial karena saya cukup aktif di media sosial sebagai marketing. Terus hari ini saya akan sebenarnya sedikit, nggak banyak yang mau saya bahas tentang roadshow Ubukon Asia ini. Saya akan ngebahas tentang Ubukon Asia itu apa sih, terus program apa aja yang sekarang kita lagi jalanin, bentuk eventnya Ubukon ini apa aja, terus perannya komunitas di Indonesia untuk event Ubukon ini tuh apa aja. Tanpa memperpanjang waktu lagi, kita langsung aja. Jadi pertama tentang Ubukon atau kepanjangan ini Ubuntu Conference Asia. Yang Ubuntu Conference di Asia ini baru tahun ini pertama kali diadakan. Sebelumnya itu mungkin teman-teman sebagian yang pengguna Ubuntu tahu kalau ada Ubuntu Conference juga di Europe, terus di Chili, di Pasadena, ada rencana di Pasadena di California. Itu bisa dilihat di ubukon.org. Nah, yang pertama kali di Asia ini, kalau nggak salah inisiatornya itu dari lokal community-nya Ubuntu di Korea, itu ada inisiatornya. Terus untuk Ubukon Asia kali ini ada 10 negara dengan 12 komunitas di Asia yang terlibat, termasuk 2 komunitas Indonesia yang jadi pengurus acaranya, yaitu komunitas Genome Indonesia dan OpenStack Indonesia sebagai pengurus acaranya. Nah, kenapa sih sebagai komunitas Indonesia bisa gabung nih ke Ubuntu Conference Asia ini? Nah, memang dari Ubuntu ini ternyata saya juga baru tahu pas lagi gabung ke pengurusan ini kalau Ubuntu ini punya local community di beberapa negara. Nah, local community ini termasuk ada juga di Indonesia, tapi saya dapat infonya sebenarnya nggak langsung dari komunitas Ubuntunya, tapi kebanyakan dari komunitas yang bergabung dari beberapa negara ini yang jadi penyelenggara itu dari local community. Nah, ini bisa saya langsung kasih tahu aja ada komunitas yang bergabung. Di ini di websitenya di 2021.ubukon.asia teman-teman bisa temuin host communities-nya tuh ada dari China, ada dari Hong Kong, ada dari Jepang, dari Korea Selatan, dari Malaysia, dari Myanmar nih yang lokal community, Taiwan. Terus untuk yang others-nya tuh ada dari Debian Malaysia, ada dari FOSS Nepal Community, dari Fosesia ini pasti udah nggak asing lagi buat teman-teman. Terus yang dari Indonesia ada Genome Indonesia dan OpenStack Indonesia. Nah, terus selanjutnya itu untuk Ubukon Asia ini kemarin sudah diputuskan di meeting kita pertama kalau eventnya bakal dilaksanakan 2 hari. 2 hari di tanggal 25 sampai 26 September 2021. Terus ini tuh diputusin setelah menimbang-nimbang hari-hari besar di beberapa negara juga karena kita harus nyocokin. Terus eventnya ini online nanti di Event Day, kita bisa langsung lihat aja di Event Day-nya. Nah, ini di sini di event day-nya ini belum diganti lagi, kemarin sempat error soalnya platformnya. Nah, di sini udah dijelasin kalau Ubukon Asia ini diorganize sama local communities Ubuntu di di Asia, sorry. Nah, terus di sini dikasih tahu juga, kita langsung ada juga keterangan host communities di sini sama partner communities yang mana
kelas ini udah lagi proses pendaftar kayak yang tadi udah disampaikan sama Mas Andika buat jadi partner communities di acara Ubukon Asia kali ini. Nah, terus info-infonya ada di Call for Speakers. Topik-topik yang bakal ada di Ubukon Asia ini nanti ada apa aja sih? Jadi topik yang disampaikan itu sebenarnya banyak ya, di selain ini juga boleh ada desktop, server, infrastructure, OSL, localization, Internet of Things, security, tentang community yang non teknis gitu juga bisa dibahas. Jadi nggak harus tentang teknis semuanya. Terus ada sesi apa aja sih yang kita buka buat si Ubukon ini? Ada lightning talks, tapi masalahnya lightning talks itu kan 5 menit, dan karena mungkin adanya perbedaan waktu di beberapa negara di Asia, jadi semuanya di pre-record, dan untuk mengurangi nantinya akan ada keterlambatan dalam acara kayak ngaret segala macam. Nah, jadi acara yang sesi yang lightning talks ini nanti pre-record. Nah, terus ada talks juga 30 menit sampai 45 menit. Ini buat yang mau mungkin nge-breakdown atau mau ada demo gitu. Nah, terus ada sesi diskusi panel kayak yang tahun 2019, mungkin contohnya yang Open Infra ada panel diskusi, dan ada workshop untuk 1 sampai 2 jam. Kabar baiknya di Ubukon Asia ini kita nggak cuma ngebuka talks dalam bahasa Inggris. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau nyoba nih tahun ini, mau nyoba jadi speaker, termasuk saya juga, termasuk saya orangnya yang gak gampang pede pakai bahasa Inggris dan bahasa-bahasa lainnya di luar juga, misalkan dia mau pakai bahasa Kanton atau bahasa Korea atau Jepang, China, dan kita mau pakai talks pakai bahasa Indonesia tuh boleh banget. Nah, makanya nanti saya kasih tahu ada program yang kita buka lagi buat mendukung local language ini, talks dalam local language ini diterima. Jadi Ubukon Asia kali ini tuh kita open banget untuk dalam bahasa apa aja. Nah, sebenarnya saya mau ngasih lihat bentar. Oh ya, infonya lagi kalau event ini, karena sebenarnya kemarin Ubukon ini kan pertama, jadi kita mau bikin event ini free aja untuk semuanya. Jadi untuk pertama ini biar semuanya bisa lihat event kita. Terus langsung ke Ubukon Asia yang lagi berjalan kita sekarang ini apa aja. Kita lagi buka call for speakers, papers atau presentation disebutnya. Nanti saya bakal sedikit tunjukin gimana cara submit buat presentationnya via Eventya platform, karena nanti speakersnya langsung ngisi info details dan lain-lainnya di platform buat nanti di review sama tim kontennya supaya talksnya bisa diterima. Terus kita juga lagi call for sponsorship. Terus kita calling for video translation volunteers ini buat nanti ngebantu talks teman-teman yang sekiranya akan di dalam bahasa lokal, bahasa Indonesia, Kanton, Korea, Jepang, China, dan lain-lain. Kita open volunteers, calling for volunteers buat ngebantu kita translatein ke bahasa Inggris supaya audiens di luar Indonesia, di luar Jepang, di luar Korea juga bisa ngerti. Jadi nanti dibantu dengan subtitles. Terus kita juga lagi call for community partners karena bakal seru buat supaya Ubukon Asia ini nanti luas juga yang jangkauannya. Kita butuh community partners nanti buat bantu kita publikasi, dan kita juga jadi komunitas di Indonesia juga gimana ya maksudnya bahasanya, komunitas di Indonesia juga bisa banget join sebagai community partners nanti buat encourage teman-teman di luar sana tentang komunitas-komunitas yang ada di Indonesia. Terus kegiatan biasanya itu kita weekly meeting itu biasa, dan lagi mempersiapkan event di hari hanya. Nah, ini call for speakers buat posternya. Submission deadline-nya itu tanggal 30 Juni nanti, berarti masih ada 1 bulan lebih buat submit, jangan sampai kelewatan. Terus nanti diumuminnya 30 Juli karena kita perlu review bahasa dan segala macam. Terus nanti eventnya tanggal 25 sampai 26 September. Ini sama kayak tadi topik-topik yang akan dibawain.
Terus ini keterangan session dan slotnya itu nanti agendanya bakal diumumin mungkin pas udah diumumin pembicara keterimanya. Oke, saya mau kasih contoh ininya buat submit. Nih di sini. Jadi nanti teman-teman yang mau submit buat talks-nya langsung ke page-nya Event.ly atau via linknya 2021.ubukon.asia/cfs. Nah, nanti langsung diarahin ke call for speakers ini, terus bisa langsung add speaker details. Nah, ini masukin namanya, yang ditandain public tentunya nanti bakal di-show ke platformnya, di-show di halaman info atau speakersnya nanti. Terus posisinya ditambahinnya marketing organization. Organizationnya namain terserah mau bawa company atau mau bawa komunitas. Terus country short biography, gitu. Terus ini langsung select an image. Ya contohnya gitu dulu, karena saya nggak nyimpan foto sendiri di laptop. Yang ini nggak wajib diisi, cuma kalau diisi lebih baik karena di acara conference kayak gini, kayak sebenarnya yang tadi udah disampaikan sama Mas Andika lagi, kalau kita tuh bisa nyari connection juga, jadi kita bisa dapetin connection. Jadi kalau info-info atau profile atau portofolio kita dicantumkan, ada kemungkinan besar untuk dilihat sama orang-orang yang nantinya bakal jadi connection kita juga. Nah, ini submit dulu, add speaker details-nya. Oke, ini kita ke bagian my session. Ke yang tadi. Nah, kalau misalkan kita mau nambahin talks-nya, kita nambahin di add new session. Nah, ini title-nya misalkan introduction. Nah, tracknya tuh bisa milih kalau misalkan ternyata kita ngebahasnya yang lain selain yang di situ, berarti ETC ya itu bisa diatur lah. Nah, ini kan bahas komunitas Ruti community, session type-nya bisa dipilih. Nah, kalau lightning talks langsung masukin videonya. Oh, belum ada ya masukin videonya. Bisa di sini. Oh, kalau enggak nanti saya tanyain di soal ini. Kini misalkan masukinnya yang ini, terus masukin ini perkenalan, introduction to Indonesia communities. Bahasa yang kita pakai, misalkan kita mau pakai bahasa Indonesia aja. Ya, ini slide-nya bisa nanti, bisa lanjut. Terus, nah ini kalau misalkan selain lightning talks yang 5 menit tadi, ada pilihan kita mau pre-record atau mau live session. Kalau misalkan memang ternyata waktunya bentrok nih sama jadwal kita, karena nanti pakai UTC 9 berarti jam 8 sini, kalau nggak salah jam 8 sini, jam 10 sana. Contohnya gitu. Nah, misalkan kita bentrok jam kerja atau yang lain-lain, bisa di pre-record aja terus submit. Nah, nanti teknisnya ini kan udah ke submit session kita. Nanti bakal di-review sama tim dari Ubukon Asia.
Nanti kalau misalkan talks kita diterima, bakal ada notifikasi gitu. Nah, terus selanjutnya itu yang penting juga untuk mendukung call for speakers tadi, kita calling for volunteers untuk ngebantu, yang tadi saya udah bilang, ngebantu kita buat translate pre-record session yang pakai local language. Nah, bahasa-bahasa yang saat ini diterima itu bahasa Korea, Jepang, Chinese, Kanton, sama Indonesia. Buat volunteersnya kita juga submit application volunteersnya sama kayak CFS buat dari tanggal 5 sampai tanggal 30. Nah, ini linknya ada di sini. Semua info tentang UbuCon Asia pasti diupdate di websitenya. Ini di formnya ada di sini, bisa dilihat di 2021.ubukon.asia, atau kalau misalkan mau nanya-nanya dulu bisa langsung kontak ke kontak@ubukon.asia. Nah, balik lagi ke sini tadi, yang nggak kalah penting buat acara ini, supaya acara ini nanti berjalan dengan lancar, tentunya kita calling for community partners. Bagus banget, kelas juga daftar untuk jadi community partner kita. Terus nanti selain buat bantu publikasi, orang-orang atau pengurus atau member dari kelas ini boleh dan mungkin sebenarnya harus kali ya buat partisipasi, buat submit talks, atau misalkan ada yang tertarik buat jadi volunteers buat translatein bahasa lokal kita ke English buat jadi subtitle, itu bisa. Jadi nggak ada batasan kalau buat itu. Ya, sebenarnya itu aja sih yang mau saya sampaikan tentang UbuCon Asia kali ini. Mungkin bisa dikembalikan ke Mas Arifin. Oke, terima kasih Mbak Sartika. Keren banget ya acara conference internasional. Ya, masa kita nggak join di sana gitu. Oke, teman-teman, kita open pertanyaan. Informasi juga nanti bakalan ada kuis dari partner kita, yaitu dari Indocenter, berhadiah VPS dan juga domain. Nanti teman-teman bisa ikutan di sana. Setelah sesi tanya jawab nanti dari Indocenter akan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk giveaway seperti itu. Oke, teman-teman, barangkali ada yang ditanyakan terkait dengan UbuCon 2021, langsung ke Mbak Sartika. Yang mau speak up ataupun lewat chat. Silakan teman-teman. Saya coba mau tanya nih Mas, boleh nggak ya? Iya, Coba silakan. Nah, ini nih Mbak, mungkin ada pertanyaan dari saya pribadi ya, Pak. Nah, nanti kira-kira ya untuk teman-teman itu untuk teman-teman semua teman-teman ini kira-kira untuk jadi speaker itu yang di review nanti itu akan apa aja? Misalkan kami submit nih, kira-kira nanti yang benar-benar akan di review, maksudnya yang akan jadi penentu itu nanti kira-kira apa aja ya? Nah, itu misalkan apa ya? Untuk mungkin atau ada hal-hal yang bisa kami pertimbangkan untuk memperbesar peluang kami untuk bisa keterima di dalam CFP tadi. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke, sebenarnya idealnya buat call for paper presentation atau speakers ini, idealnya materi yang update itu bakal jadi pertimbangan ya, materi yang update. Kedua, yang gak kalah penting itu originalitas dari materi itu. Maksudnya kalau misalkan memang bawain ulang dari materi orang, ada kredit dan lain-lain, itu penting. Jadi materinya original dari calon speakers.
Terus ketiga, kejelasan materinya. Jadi penting buat tadi teman-teman kan di form at sessionnya itu, yang session dan speakersnya itu, ya di sessionnya itu ada abstrak. Di abstraknya itu nggak perlu panjang lebar. Yang penting mencakup, dijelasin apa sih yang mau dibawain, karena mungkin kan nggak semua dari calon speakers tuh bisa nyantumin slide-nya saat itu juga. Jadi buat selain slide, nyantumin aja abstrak dari materi yang akan dibawakan itu dengan jelas. Itu sih. Baik, Oke. terima kasih Mbak Sartika untuk jawabannya. Iya. Terima kasih Mas Andika. Oke, ada yang lain dari teman-teman selain Mas Darian Rizaludin? Parah banget itu. Iya, ini di grup Mbak ada yang nanya dari Mas Darian ya. Apakah Mbak Sartika masih single? Ya, gimana ya? Iya. Sorry Biar Mbak, santai. saya pesannya cowok semua hari ini. Saya nggak ada itu Mbak Sartika doang. Ya, alhamdulillah masih. Sudah terjawab ya Mas Darian Rizaludin. Iya Mas Arwin, terima kasih. Oke, dari teman-teman yang lain sebelum nanti kita lempar untuk jawaban dari Mas Alif Luxer. Kira ada yang bertanya terkait dengan Ubukon 2021? Permisi Mas. Ya silakan, bisa memperkenalkan diri dahulu. Ya, saya Ahmad Baihaqi. Saya mau tanya, kira-kira saya ini masih siswa SMK ya. Nah, kalau siswa SMK tuh kira-kira bisa kontribusi semacam volunteer, apa yang bisa dilakukan untuk ikut berkontribusi? Terima kasih. Silakan Mbak Sartika, agak terputus-putus ya suaranya. Agak pelan tadi suaranya, cuma semoga yang saya tangkap benar. Jadi nggak buat kita jadi volunteers atau kita ikut berperan dalam konferensi atau komunitas tuh nggak ada batasan umurnya sebenarnya. Yang pentingnya kita megang komitmen buat jadi volunteersnya atau buat ngebantu, karena kan nggak jarang kita temuin yang ikut ya udah ikut aja, cuma numpang nama. Nah kayak gitu tuh yang kurang bagus. Kalau misalkan Mas Ahmad Baihaqi mau join buat jadi volunteers, boleh banget dicoba, karena kalau misalkan kita nggak nyoba, yang kita nggak tahu rasanya gimana nanti. Jadi nggak ada batasan umurnya, nggak usah khawatir, bisa kok. Kalau misalkan Mas Ahmad Baihaqi merasa capable buat itu, buat join, contohnya sebagai volunteers translation, ya coba aja. Karena kita dari lokal ke English buat jadi subtitle, ya coba aja. Gak apa-apa walaupun masih SMK. Gitu. Nah Mas Baihaqi. Oke, terima kasih Mbak Sartik. Maaf ya kalau suaranya kecil. Iya, sama-sama, nggak apa-apa. Oke, dari teman-teman yang lain? Saya Mas ada pertanyaan lagi. Oh iya, silakan Mas. Ya, saya Andika Mbak, mau bertanya ini. Nah, ini saya bertanya sebagai seorang mahasiswa ini ya. Nanti kebetulan teman Mas Ahmad Baihaqi tadi bicara ngomong masih siswa SMK nih. Nah, kira-kira kalau misalkan saya join nih jadi volunteer lah, katakanlah seperti itu. Nanti kira-kira di sini ada itu nama apa ya, kayak seperti tanda terima apa ya, kayak apa? Bukan tanda terima ya, apa sih? Penghargaan, Bukan apa sih, kayak sertifikasi, ya mungkin ada kayak tanda kalau saya itu sebagai sertifikat ya itu Pak. Sertifikat. Saya bilang sertifikat. Tadi dengarnya sertifikasi. Ya kan sama untuk dapat sertifikat. Nah, kira-kira ada sertifikat apa kayak yang
sesuatu itu yang bisa tanda sebagai saya bukti kalau saya ikut di sini nih untuk ditukarkan jadi poin kemahasiswaan. Nah, poin kemahasiswaan ini kan teman-teman ini pasti bayang tanya-tanya ini kira-kira bisa nggak ya jadi poin kemahasiswaan. Nah, untuk informasi aja nih ya di ITS itu untuk kegiatan internasional itu poin kemahasiswaannya besar banget ya. Nah, di ITS itu. Nah, kalau teman-teman yang lain mungkin nanti nganu bisa itu ikut. Gimana Mbak Sartika? Terima kasih. Iya, itu juga yang sering ditanyain sebenarnya ke organizer acara. Sebenarnya saya juga belum terlalu banyak buat ngurusin acara. Cuma beberapa kali ngurus acara yang sering ditanya itu. Nah, kalau kalau di Indonesia, acara di Indonesia itu bisa di tektokin lah, kita ya udah kita bikin sertifikat. Sebenarnya saya juga belum tahu kalau misalkan dengan acara luar kayak gimana, karena ini pertama kali, nggak, maksudnya acara pertama selain open stack atau open infra, yang di luar ya. Nanti bisa coba saya tanyain dulu kalau itu, tapi harusnya sih bisa ya kalau sertifikat gitu nanti diatur sama tim desain atau tim kontennya. Harusnya sih bisa. Saya tahu sih itu penting buat mahasiswa. Nanti coba saya tanyain, saya infoin lagi. Nanggepin boleh nggak? Ya, Boleh. silakan Mas Darian. Ya, kalau pengalaman ya, Mas Andika kan sudah pernah jadi pemateri ya kan? Dapat sertifikat kan kemarin yang Open Susi kemarin? Iya, karena asumsinya waktu itu memang organisasinya dari kita sendiri. Kan saat ini organisasinya masih banyak yang dari luar maksudnya. Mas mungkin ada beda standar gitu yang saya kurang tahu. Mungkin standarnya di sana nggak pakai sertifikat mungkin atau sesuatu yang lain. Tapi masalah sertifikat bisa diakali sih sebenarnya. Kelas juga bisa ngeluarin seharusnya ya kan. Untuk penghargaan sebagai community partner. Nanti saya kasih tanda tangan sendiri nggak apa-apa. Siap. Tapi gini, perlu diketahui bahwa daripada cuma nyari sertifikat peserta ya kan, nominalnya poinnya lebih tinggi kalau jadi pemateri gitu loh. Serius kan, jadi pemateri itu langsung nutup poin seleng 1 kali sertifikat pembicara internasional. Betul banget Lebih itu Mas, baik betul banget. daripada kalau jadi cuma peserta doang kan gitu. Kalau peserta mungkin kalian harus nyariin beberapa kali sertifikat ya kan. Kalau pembicara langsung 1 kali, "Nih Pak, saya tuh nggak jadi peserta, langsung pembicara." Seperti itu. Nanti kalau dosennya nggak terima, suruh ajak ngopi sama senior-senior kelas nanti. Nanti ada Pak Nur Hasan nanti yang jelasin nanti. Siap. Terima kasih Mas Darian untuk tanggapannya. Baik, terima kasih Mbak Sartika untuk jawabannya tadi juga. Iya. Oke, dari teman-teman yang lain? Kali mau speak up? Atau sekarang saya lempar ke Mas Andika lagi ya? Halo Mas Andika? Iya, apa nih? Ini ada pertanyaan dari Mas Alif Nuxer yang tadi ya. di grup diskusi Cangkruan. Pertanyaannya untuk join di kelas nih, apakah harus orang Surabaya? Kalau orang sekitar Surabaya, mungkin Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, itu apakah bisa, Mas? Nah, baik, saya jawab ya Mas. Mas siapa tadi? Alif Nuxer ya. Mas Iya. Alif Nuxer. Jadi untuk kami untuk kepengurusan saat ini kami tidak membatasi teman-teman di sekitar Surabaya untuk bergabung dengan kami untuk menjadi tim pengurus dari kelompok lingkaran Surabaya, karena memang dari tim kami yang saat ini pun kami tidak bisa memungkiri bahwa tidak banyak teman-teman dari Surabaya yang mungkin berminat dengan serius untuk bisa membantu bergabung membantu untuk menjalankan komunitas Linduk Arek Surabaya ini. Memang banyak kawan yang sudah bergabung lalu keluar, entah itu karena berbagai macam alasan yang memang ada yang pribadi maupun yang alasan yang kurang bisa diterima. Tapi memang kami tetap membuka kesempatan untuk teman-teman yang ada di sekitar Surabaya untuk bisa bergabung dengan kami. Seperti itu Mas Alif Nuxer. Itu Mas Arifin. Ya,
Ini sebagai informasi juga ya, dari pengurus kelas yang ada sekarang hampir cuman Mas Andika saja yang dari Surabaya, yang Loh, lain dari kelas itu ada kepanjangannya. Kelompok ya, Linguis Arek Surabaya dan iya, sekitarnya. iya. Jadi kita tidak Di menutup, Facebook itu ada yang dari Jakarta, Bogor itu masuk semua. iya. Ya kita welcome lah dengan siapapun yang mau ikut gabung dengan kita kayak gitu. Oke, dari teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke quiz untuk giveaway. Silakan teman-teman. Mungkin ada yang berikan pertanyaan terkait dengan Ubukon ataupun dengan terkait dengan kelas. Monggo. Suaranya Mas Rania kedengeran nggak? Ngomong apa tadi? Mas Rania, speak up. Kayaknya mic-nya lagi bermasalah kayaknya. Oh, diketik. Tes. Suara saya denger nggak? Pin, Andika? Dari teman-teman barangkali ada pertanyaan sambil menunggu pertanyaan dari Mas Rania. Selamat datang ke senior-senior kelas yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ada Pak Nur Azam, dosen saya juga, dan juga senior kelas. Terus ada Mas Darian Rizaludin, Mas David. Selamat datang, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung di acara malam hari ini. Oke, kita lanjut ke silakan Mas Darian. Menarik Ya. nih, ada dari Mas Rania nih. Ada kan dari Mas Rania nih, Mas Arifin. Ya. Oke, langsung kita ke pertanyaan ya. Dari Mas Rania Amina. Buat warga sini yang ntar keterima jadi speaker. Ntar saya usahain dapat souvenir dari Gameskip buat hadiah. Nah, ini bukan pertanyaan. ini pernyataan ya. Jadi buat teman-teman nanti jangan khawatir ya, yang ikut acara Ubukon nanti ini sudah ada yang mengkonfirmasi dari teman-teman Gameskip mengusahakan untuk dapat souvenir kayak gitu. Nah nih kurang apa nih, udah jadi speaker, nanti dapat privilege khusus dari organizer, dapat hadiah dari komunitas lokal juga. Nah, nikmat mana yang kalian distakan nanti kalau nggak jadi speaker itu ya? Mantap. Iya. Saya juga akan memberi domain khusus yang jadi speaker dari orang-orang Indonesia nanti. Siap. Terima kasih. Ayo teman-teman. Ayo siap. Iya, saya juga lupa ngasih spill kalau misalkan yang jadi speaker di acara Ubukon nanti bakal dapat 1 paket swag merchandise dari Ubukon. Nih. Ngeri. Coba dihitung ada berapa nih? Ada berapa sudah? Sudah ada 3 ya. Dari Gameskip, souvenir, dapat swag. Swag itu artinya shopping, Pak ya? Gimana, Mas? Halo, tes. Swagnya apa? Maksudnya apa aja? Cuma swag baju 1 atau ada beberapa? Isinya masih rahasia tapi keren. Oh iya. Wah, rahasia dong, Mas. Siap. Oke. Sudah siap untuk giveaway-nya? Ya, silakan teman-teman. Sebentar dari terakhir untuk teman-teman. Oh ya.
Nah, jadi teman-teman lihat sendiri kan kalau teman-teman mau nanti jadi pembicara itu udah ada berapa nih yang support selain dari organizer-nya tadi. Jadi yang saya sampaikan tadi di PPT saya itu nggak salah dong. Maksudnya kalau memang teman-teman bakal enak banget kalau memang teman-teman bakal enak banget kalau Tes. gitu. Ah, ini muncul masalahnya. Tes. Nah, baru muncul. Iya, ya itu deh pokoknya tadi. Ntar, tapi ini positifnya dapat sih. Meskipun saya bilang usahain, tapi pasti dapat. Ntar bentuknya apa lihat aja, ntar daftar dulu jadi pemateri. Oke, siap. Terima kasih Mas Rani ya untuk supportnya kepada teman-teman ini. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, kita langsung masuk ke sesi quiz. Nanti akan berhadiah giveaway langsung dari partner kami yaitu Indo Center. Nanti langsung akan dibawakan oleh Mas Darian. Mas Darian, monggo dipersilahkan. Oke. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah hadir di acara malam ini. Banyak banget ini pesertanya, lebih dari 1. Sudah di-pin ya, Mas Arifin, untuk kuisnya? Ya, silakan join ke kuis yang sudah di-share sama Mas Arifin ya. Saya menunggu partisipan. Kuisnya 3 pertanyaan dari seputaran tentang materi yang sudah disampaikan tadi. Kemudian nanti giveaway-nya tentang untuk pemenang utama ya, juara nanti akan ada 1, 2 yang akan saya ambil untuk pemenang giveaway. Yang pertama akan mendapatkan VPS, bukan mendapatkan sih, kita kasih trial VPS 2 bulan. Jadi teman-teman bisa nyobain tuh. Nanti yang mau presentasi jadi pemateri bisa memanfaatkan VPS ini untuk praktek-praktek tentang Ubuntu. Kemudian ada ada domain .my.id. Jadi kalian bisa memanfaatkan domain ini untuk blog pribadi kalian atau website kalian bisa pakai itu. Oke, ada 6 peserta. Apa ini udah join semua ya? Panitia nggak boleh ikut ya? Oh, panitia nggak join. Oh iya. Panitia, pemateri, dan yang sudah saya suruh trial test tadi tidak boleh join. Waduh, nggak bisa main ini. Ya, jangan coba-coba Anda. Siap. Silakan pakai Anda termasuk berarti ya? pakai nama yang benar ya. Krim Kocok. Waduh, ini nanti saya nyarinya orangnya siapa. Kalau nggak pakai nama sendiri ya. Terus tahu ada yang ngaku-ngaku, saya tadi yang pakai krim kocok Mas. Krim yang mana ini? Ini bahaya. Akan saya Kirim kocok itu Mbak Sartika nih, Mas FYI aja. Oh, iya dah. Akan saya remove dulu ya. Sorry. Kemudian X Fatkur, ini nama asli apa bukan nih? Kalau bukan saya remove dulu ya. Sorry. Silakan pakai nama yang jelas. Join lagi aja nanti pakai nama yang Ya, bagus. join baru, join lagi aja. Punya saya asli loh, Pak. Tuh, yang mana? Waduh, kalau partner jangan, Pak. Jangan langsung minta ke saya aja kalau itu. Ini loh Budi. Itu asli, kalau perlu jenenge akte kelahiran tak berikan persis sama seperti itu. Oke, 9 orang, 10. Sudah semua ya? Tim kelas tolong dipastikan ya. Sebelum saya start. Ipin coba Ripin. Bin, jangan Bin. Benami. Hah? Nggak boleh. Kan panitia. Oke.
Oke, sudah kayaknya Mas. Ya. Oke, saya start ya. Teman-teman, silakan. Kemon. Loh, David Wahyu. David Wahyu ini nanti saya nggak boleh ini ya. Dia nulir. Saya hilangi aja ini. Ayo Kemon. Menarik ini. Ya kan, menyenangkan kan? Dengan begini Wah, adil lah pokoknya. Wah, cocok lah ini. Wah, ayo. wah ini. Nah, ini. Sudah kelihatan nih. Tapi kita selesaikan semua sih sekalian ya. Oke. Mas Andika ini nggak boleh. Nggak ikut main juga padahal ya. Nggak boleh. Iya. Rania Dulu dihapus saya. ikut main nggak? Enggak. Nggak. Pengen dulu tok. Oh, nggak boleh. Kan nak share ini. Berimanda Aulia Rahman. Oh, Ikut nggak? Kalau nggak ada nih saya end ya. Karena sudah langsung muncul. Selamat untuk Aulia R dan Mas Alif Nuser. Silakan nanti kontak ke saya, Telegram saya. Nanti bisa tanya ke rekan-rekan kelas, tolong diinfokan Telegram saya ke teman-teman ya. Atau bisa japri Discord saya, bisa. Saya selalu online kok. Oke. Yang lain? Mau diselesaikan? Kayaknya udah ya. Kita stop. Apa nih? Oke. Thank you. Selamat teman-teman. Wih, langsung dapat VPS 1, domain 1 nih. Tepuk tangan. Ya. Oke. Terima kasih. Cukup dari saya. Akan selanjutnya silakan japri ke saya ya. Oke, selamat malam. Oke, terima kasih Mas Darian sudah memberikan giveaway pada acara kali ini. Nanti teman-teman bisa langsung kontak Mas Darian ya. Linknya sudah saya share di chat di channel chat diskusi itu. Nanti teman-teman bisa langsung kontak. Oke, pertanyaan terakhir mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sebelum kita akhiri sesi halal bihalal dan roadshow Ubukon 2021 ini. Monggo. Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin ada tambahan dari Mas Andika atau dari Mbak Sartika? Nambahin dikit dong Mas. Silakan. Jadi teman-teman,
saya informasikan saja setelah ini kelas akan membuka open recruitment untuk pengurus. Jadi nanti teman-teman stay tune aja ya, mungkin teman-teman tertarik untuk bergabung dengan kami di sini. Stay tune lebih lanjut terkait dengan itunya gimana. Oke. Dari Mbak Sartika. Nggak ada. Jangan lupa submit CFP ya. Jangan lupa submit. Oke, terima kasih buat. Oh iya, lagi dong Mas. Ya. Ini nambahin Mbak Sartika tadi. Jangan lupa submit CFP lo ya. Nah, bayangin tadi udah berapa tadi teman-teman bakal dapat kalau keterima tadi ya. Nah, itu kalau teman-teman nggak ambil, nah teman-teman jangan rugi sendiri nih. Atau nanti aku ambil semua itu. Nanti saya ambil semua ya gimana ayo. Oke, itu deh. Terima kasih Mas Arifin, terima kasih Mbak Sartika. Oke, terima kasih semua buat teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk pengurus senior kelas dari Mas Darian Rizaluddin dan juga partner, dan juga Mas David Wahyu. Terima kasih sudah datang. Buat teman-teman semua, jangan lupa buat join di acara-acara kami selanjutnya. Ikutin aja di Facebook kita di kelompok Linux area Surabaya dan Instagram di kelas activity. Oke, terima kasih buat kehadirannya teman-teman semua. Acara pada malam hari ini kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa submit ya.